Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pertemuan kedua ya dalam pembahasan usul hadis yang akan kita bahas, yaitu Manzumah Baiquniyah. Setelah kita bahas pada bagian yang pertama kemarin, yaitu tentang pembukaan daripada musannif, basmalah, hamdalah, sholawat, kemudian maksud daripada musannif menyusun nazam Baiquniyah ini, maka kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu mulai kepada pembahasan macam-macam hadis. Baik, musannif mengatakan dalam nazamnya, awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang artinya, awaluha, bagian pertama yang akan kita bahas sekarang adalah yang berkaitan dengan hadis sahih. Awaluha as-sahih. Bagian yang pertama adalah hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Wa huwa mattasal, yaitu hadis yang tersambung. Hadis yang tersambung. Isnaduhu, yaitu sanadnya. Walam yashudza, yang mana sanadnya tidak ada syadz di dalamnya. Au yu'al, dan tidak ada illat di dalamnya. Yarwihi, yang diriwayatkan, siapa yang meriwayatkannya? Adlun, seorang rawi yang adil. Dhabit, seorang rawi yang dhabit. An mithlihi, dari yang semisalnya. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang diakui keadilan dan kedhabitannya. Baik, sekarang kita ulang terlebih dahulu. Jadi bahasan kita kali ini berkaitan dengan hadis sahih. Hadis sahih menurut nazam yang kita pelajari sekarang, ia memiliki 5 syarat sehingga bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Yang pertama adalah wa huwa mattasal. Yang pertama kita bisa lihat di bagian ini. Yang pertama adalah wa huwa mattasal, yaitu hadis yang mana sanadnya tersambung. Yang kedua, walam yashudza, yaitu sanadnya tidak ada syadz di dalamnya. Au yu'al, yang ketiga syaratnya adalah tidak ada illat di dalamnya. Yarwihi adlun dhabitun, adlun, syarat yang keempat, yaitu hadis tersebut diriwayatkan dari seorang rawi yang adil. Dhabitun, kemudian rawi tersebut selain adil maka dia pun harus dhabit, dan setiap tingkatan sanadnya harus diriwayatkan dari jalan yang semisal dengan tadi. Yang semisal dengan tadi yaitu diriwayatkan dari seorang rawi yang adil dan dhabit, tersambung sanadnya tanpa adanya syadz dan tanpa adanya illat. Baik. Jadi secara garis besar, yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya melalui penyampaian para perawi yang adil dan dhabit dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa adanya syudzuz ya atau syadz dan tanpa adanya illah. Baik, yang pertama kita akan membahas pembahasan yang pertama. Awaluhas sahihu wa huwa mattasal.
Hadis sahih adalah hadis yang tersambung sanadnya. Apa maksud tersambung sanadnya? Maksudnya bahwa setiap rawi telah berjumpa dengan gurunya. Syaratnya adalah setiap rawi dia telah berjumpa dengan gurunya. Jadi sejarah menjelaskan bahwasanya rawi tersebut telah berjumpa dengan gurunya. Bisa diketahui dari mana? Rawi tersebut satu masa dengan gurunya. Rawi tersebut satu masa dengan gurunya. Kemudian selain dia berjumpa dengan gurunya, maka dia mengambil langsung hadis tersebut dari gurunya. Jadi seorang rawi bertemu dengan gurunya ya dengan catatan semasa, kemudian dia mengambil hadis tersebut dari gurunya. Karena ada seorang rawi yang hanya berjumpa dengan gurunya tapi tidak ada kejelasan tentang pengambilan riwayat dari gurunya. Makanya dimaksud tersambung sanadnya adalah ketika seorang rawi berjumpa dengan gurunya dan ia mengambil langsung hadis tersebut dari gurunya. Nah, demikian seterusnya sampai akhir sanadnya. Demikian seterusnya sampai akhir sanadnya. Jadi awal sanad dari satu hadis adalah sanad yang pertama sampai kepada kita. Yang pertama sampai kepada kita. Atau yang pertama disebutkan oleh seorang musannif, yaitu gurunya. Jadi ketika Imam Bukhari mengatakan, menceritakan atau meriwayatkan kepada saya Maki ibnu Ibrahim, ya, maka Maki ibnu Ibrahim itu adalah awal sanad. Dan akhir sanad adalah sanad sebelum Nabi SAW. Yaitu siapa? Sahabat Nabi SAW. Awal sanad adalah guru daripada penulis, dan akhir sanad adalah sahabat Nabi SAW. Jadi dari awal sanad dikatakan sanadnya tersambung kalau setiap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut itu berjumpa dengan gurunya. Ada kejelasan berjumpa dengan gurunya dan mengambil hadis tersebut dari gurunya secara langsung. Kemudian gurunya juga telah berjumpa dengan gurunya. Gurunya telah berjumpa dengan gurunya. Dan dia mengambil hadis tersebut secara langsung dari gurunya. Terus berkelanjutan sampai kepada sahabat Nabi SAW. Maka dinamakan hadis tersebut sanadnya tersambung. Nah, ini baru syarat yang pertama di antara syarat-syarat hadis sahih. Kita bisa lihat contoh yang ada di layar. Ini hadis terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis nomor 109, Imam Bukhari berkata, haddatsana Makki ibnu Ibrahim. Qala haddatsana Yazid ibnu Abi Ubaidin an Salamah annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Imam Bukhari mengatakan telah meriwayatkan kepada saya, yaitu Makki ibnu Ibrahim. Qala, Makki ibnu Ibrahim berkata, telah meriwayatkan kepada saya siapa? Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid meriwayatkan dari siapa? Salamah. Salamah meriwayatkan dari siapa? Daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, sami'tu, saya mendengar dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan sesuatu mengatasnamakan aku, yang mana aku tidak pernah mengucapkan perkataan tersebut, maka hendaklah dia siapkan tempatnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kini kita bisa lihat di sini Imam Bukhari memiliki guru namanya Makki ibnu Ibrahim. Makki ibnu Ibrahim memiliki guru namanya Yazid bin Abi Ubaid. Makki ibnu Ibrahim, beliau lahir tahun 126 Hijriah. Wafat tahun 214 Hijriah. Taib. Ini berjumpa dengan Imam Al-Bukhari. Kemudian gurunya Makki ibnu Ibrahim adalah Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid wafat tahun 146 Hijriah. Taib. Ketika
kita bandingkan dengan Maki ibnu Ibrahim yang mana lahir tahun 126 Hijriah, ya. 126 Hijriah lahirnya. Sementara gurunya wafat tahun 146 Hijriah. Ada kemungkinan berjumpa tidak antara Maki Ibrahim dengan Yazid bin Abi Ubaid? Ada. Kenapa? Karena lahir tahun 126. Ketika wafat gurunya, ia berusia 20 tahun. Berarti kalau pada tahun wafatnya Yazid bin Ubaid, berarti usia Maki bin Ibrahim adalah 20 tahun. Berarti semasa antara Maki bin Ibrahim dengan Yazid bin Abi Ubaid. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari Maki bin Ibrahim sampai ke Yazid bin Abi Ubaid, ini sanadnya muttasil, tersambung. Kenapa? Karena mereka berdua hidup dalam masa yang sama. Nah, sehingga kita bisa katakan sanadnya tersambung sampai Yazid bin Abi Ubaid. Selanjutnya, dari Yazid bin Abi Ubaid kepada Salamah. Taib, di sini tidak disebutkan kapan lahirnya Yazid bin Abi Ubaid. Tapi untuk mengetahui tersambungnya satu sanad atau tidak, kita bisa melihat kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh. Jadi kalau dalam kitab-kitab tarikh dijelaskan bahwasanya Yazid bin Abi Ubaid itu memiliki guru yang bernama Salamah. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika Salamah wafat tahun 74 Hijriah, Yazid bin Abi Ubaid ini sudah lahir sebelumnya. Taib. Ketika sampai Salamah, ini Salamah diketahui dalam kitab-kitab sejarah termasuk sahabat Nabi SAW. Nah, maka ketika sampai Salamah, maka sudah selesai penelitian sanad kita. Ya, kenapa? Karena semua sahabat adalah muridnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari sanad ini diketahui bahwa Maki ibnu Ibrahim ini semasa dengan Yazid bin Abi Ubaid. Dan Yazid bin Abi Ubaid ini semasa dengan Salamah ibnul Aqwa. Dan Salamah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti Salamah semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari contoh ini kita bisa mengetahui bahwasanya hadis ini telah memenuhi satu syarat di antara syarat hadis sahih, yaitu sanad yang muttasil. Nah, tinggal 4 syarat lagi, apakah terpenuhi atau tidak. Baik, yang kedua, syarat yang kedua. Saya ulangi lagi, hadis sahih adalah hadis yang mana memiliki 5 syarat. Syarat yang pertama adalah sanadnya harus tersambung. Syarat yang kedua, rawinya, setiap rawi dari awal rawinya sampai akhir rawinya itu harus adil. Kemudian harus dhabit yang ketiga. Kemudian tidak syadz yang keempat. Kemudian tidak ada illat yang kelima. Baik, kita sekarang masuk ke penjelasan nomor 2. Syarat yang nomor 2 adalah seorang rawi tersebut adalah adil. Seorang rawi tersebut adalah adil. Seorang perawi dia disebut adil jika memenuhi kriteria muslim. Berarti kita ambil kebalikannya. Kalau selain muslim, apakah dia adil atau tidak? Berarti tidak adil. Taib. Selanjutnya, dia muslim. Kemudian dia harus balik. Seseorang ketika meriwayatkan hadis, maka dia harus balik. Taib. Sekarang kalau seandainya dia tidak balik, usia dia belum sampai usia balik, kemudian dia meriwayatkan hadis, taib. Apakah dia masuk rawi yang adil atau tidak? Tidak. Selanjutnya dia berakal. Dia muslim, oke. Dia balik, oke. Tapi dia tidak berakal. Apakah dia termasuk adil? Tidak. Taib. Bagaimana mungkin dia bisa dikatakan muslim, kena taklif dalam agama Islam, sementara dia sendiri tidak berakal. Maka syaratnya pertama dia dikatakan adil kalau dia muslim, kalau dia balik, kalau dia berakal. Yang selanjutnya yang keempat, dia tidak fasik. Fasik itu dia tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan orang. Nah, kalau terang-terangan dia melakukan kemaksiatan,
Misal, dia muslim, dia balik, dia berakal. Misal, dia minum khamar. Dia minum khamar. Apakah itu maksiat atau bukan? Maksiat. Nah, maka karena itu perbuatan fasik, maka dia keluar daripada derajat adil. Maka dia menjadi tidak adil. Kemudian yang kelima, dikatakan seorang rawi adalah adil ketika dia tidak cacat moralitas wibawanya di masyarakat. Dia tidak cacat moralitas wibawanya di masyarakat. Kebiasaan di satu masyarakat dikatakan aib ketika seseorang melakukan satu perkara. Misal, dia melakukan satu perbuatan, misal meludah di depan umum. Di satu masyarakat itu dikatakan aib. Maka ketika seseorang, baik dia muslim, balik, berakal, bahkan tidak fasik, dia tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat maksiat depan umum, tapi dia melakukan perbuatan yang bisa mencoreng moralitas dia di masyarakat, maka dia pun berubah menjadi tidak adil. Rawi tersebut berubah menjadi tidak adil. Baik, jadi seorang rawi, saya ulangi lagi, dikatakan dia rawi yang adil adalah ketika dia memenuhi kriteria yang 5 tadi. Dia muslim, dia balik, kemudian dia berakal, kemudian dia selamat dari sebab-sebab kefasikan, kemudian yang kelima, dia selamat daripada sebab-sebab yang bisa merusak moralitas dia. Nah, makanya seorang rawi dalam periwayatan hadis, dia harus menjaga zahir dia agar tidak melakukan maksiat yang dianggap jelek menurut syariat di depan masyarakat, dan dia tidak melakukan satu perbuatan jelek yang itu tidak dikatakan menurut syariat, tapi menurut urf, menurut masyarakat sekitarnya itu dikatakan jelek. Nah, ketika seorang rawi, ketika seorang penghafal hadis melakukan perbuatan demikian, maka dia keluar daripada koridor seorang rawi yang adil. Baik, selanjutnya yang ketiga, dobit. Jadi syarat hadis sahih, sanadnya harus tersambung, yang meriwayatkannya harus rawi yang adil, dan yang meriwayatkannya harus rawi yang dobit. Jadi adil saja itu nggak cukup. Seseorang dikatakan kesolehannya Masya Allah sampai ke langit ketujuh, saking solehnya. Tapi kalau dia tidak dobit, hafalannya tidak kuat, maka dia tidak masuk ke dalam deretan rawi hadis sahih. Nah, maka dobit ini artinya adalah hafalannya kuat. Dobit ini artinya hafalannya kuat. Nah, dobit ini dibagi menjadi dua. Ada yang pertama namanya dobtus sadr. Dobtus sadr. Yang kedua adalah dobtul kitab. Apa itu dobtus sadr? Dikatakan dobtus sadr adalah seseorang memiliki hafalan yang kuat. Hafalannya sangat kuat. Sehingga kapan saja ia diminta untuk mengulang hafalannya, ia mampu untuk mengulangnya. Dia hafal 1000 hadis. Tiba-tiba ada orang meminta dia untuk membacakan hadis nomor misal 50. Nah, kapanpun dia diminta, dia harus bisa untuk menghadirkan hadis tersebut. Maka dikatakan dia adalah orang yang dobit. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya Imam Bukhari bila mengatakan, saya menghafal hadis sahih kurang lebih 100.000 hadis. Dan saya menghafal hadis yang tidak sahih kurang lebih jumlahnya 200.000 hadis. Jadi 300.000 hadis yang dihafal oleh Imam Al-Bukhari minimalnya. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Ya, beliau dikatakan sebagai hafidh, gitu kan? Makanya kapanpun beliau diminta untuk menghadirkan hafalannya, maka mereka bisa. Maka hafalan yang demikian, kekuatan hafalan yang demikian dinamakan dobtus sadri. Dobtus sadri. Selanjutnya ada dobtul kitab. Dobtul kitab. Apa itu dobtul kitab? Ia teliti dalam menjaga kitabnya. Hafalan dia mungkin tidak terlalu kuat, ya, tapi dia bisa menjaga kitab dia.
ketika dia menerima hadis tersebut dari gurunya, maka dia menjaga kitabnya. Dia menjaga kitabnya. Kemudian, kenapa dia jaga kitabnya? Agar kitabnya itu selamat dari segala sesuatu yang bisa merubah isi daripada kitabnya. Khawatir akan kejatuhan kotoran dari atapnya, sehingga bisa menambah titik. Dari 1 titik menjadi 2 titik. Ya, atau dari 2 titik menjadi 3 titik. Gitu kan? Kemudian dia mengamankan kitabnya daripada dipinjam oleh orang dalam waktu yang lama, sehingga khawatir nanti ketika kembali kitab tersebut ada perubahan dalam kitabnya. Nah, maka dia bisa menjaga kitabnya agar tidak terjadi perubahan dalam kitabnya. Nah, maka kapan dia mau buat majelisnya, maka dia tinggal buka kitabnya, kemudian dia bacakan kitabnya. Kemudian setelah selesai majelis, maka dia akan tutup kitabnya, kemudian dia akan simpan dan jaga kembali kitabnya. Nah, hafalan macam ini maka dinamakan dobtu kitabin. Dobtu kitabin. Nah, apakah ada Ustaz seseorang yang dobtu sodar tapi dia tetap memakai kitab? Ada. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau memiliki dobtu sodar. Hafalannya sangat kuat. Tapi ketika membuat majelis, beliau tetap memakai kitabnya sebagai pegangan beliau. Nah, kita sudah bicara tentang 3 syarat hadis sahih. Kita ulang kembali sehingga kita bisa kuat dalam menerima pelajaran hari ini. Syarat hadis sahih yang telah kita pelajari adalah diantaranya, yang pertama, sanadnya harus tersambung. Yang kedua, setiap rawinya dia harus adil. Apa itu adil? Dia seorang muslim, dia balik, dia berakal, dia selamat daripada sebab-sebab kefasikan, dan dia juga bebas daripada sebab-sebab yang bisa merusak moralitas kewibawaan dia di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dhabit, yaitu hafalan yang kuat. Ya, hafalan yang kuat bisa berarti dhabtus sadr. Jadi kapanpun dia diminta untuk mengulang hafalannya, dia akan mampu untuk mengulangnya. Kemudian bisa juga dhabtu kitab. Dia bisa menjaga kitabnya sehingga ketika dia menerima hadis tersebut dan ketika dia menyampaikan hadis tersebut tidak ada perubahan sama sekali. Baik, kita masuk ke contoh yang sama. Contoh yang sama tadi. Dalam hadis yang dalam Sahih Bukhari nomor 109, yang diriwayatkan oleh Maki ibn Ibrahim, kemudian Yazid bin Abi Ubaid, kemudian dari Salamah ibnul Aqwa. Kita telah mengetahui tadi bahwasanya setiap rawi dalam hadis atau sanad yang tadi kita sebutkan itu sanadnya tersambung. Maki ibn Ibrahim telah berjumpa dengan Yazid bin Abi Ubaid, Yazid bin Abi Ubaid berjumpa dengan Salamah ibnul Aqwa, Salamah ibnul Aqwa telah berjumpa dengan Nabi SAW. Nah, syarat pertama terpenuhi. Syarat pertama terpenuhi. Sekarang apakah syarat yang kedua dan yang ketiga terpenuhi? Kita lihat di sini Maki ibnu Ibrahim. Maki ibnu Ibrahim. Rawi yang pertama. Nah, bagaimana kita mengetahui seorang rawi itu dia adil dan dhabit atau tidaknya? Nah, maka kita bisa merujuk kepada kitab-kitab rijal atau kitab-kitab yang membicarakan tentang biografi rawi. Baik, kitab yang paling singkat. Kitab yang paling singkat yang perlu kita miliki untuk mengecek apakah seorang rawi dia adil dan dhabit atau tidak, itu kitabnya adalah Taqrib at-Tahdzib, karya daripada Ibnu Hajar al-Asqalani. Kitabnya sangat ringkas, tidak terlalu panjang, hanya membicarakan tentang rawi, kemudian tingkatan, kemudian tahun lahir dan wafatnya, kemudian derajat dia. Nah, sekarang kita ingin mengetahui Maki ibnu Ibrahim dalam kitab Taqrib, bagaimana komentar Ibnu Hajar tentang Maki ibnu Ibrahim, gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Al-Bukhari. Baik, ketika sampai Ibnu Hajar berkata dalam kitab Taqribnya, beliau adalah thiqatun thabtun. Jadi thiqah ini adalah ungkapan bagi seorang rawi yang adil dan dhabit. Jadi thiqah ini adalah ungkapan bagi seorang rawi yang adil dan dhabit. Jadi dua syarat tadi digabungkan menjadi satu ungkapan, yaitu thiqah.
Sabat juga sama, ungkapan bagi seorang rawi yang kuat hafalannya. Kenapa diulang-ulang? Kenapa diulang-ulang sikoh dengan sabat? Kenapa sikoh saja kan cukup seperti ini? Taib. Kenapa diulang? Karena menunjukkan hafalan Maki bin Ibrahim yang di atas rata-rata rawi yang sikot. Jadi kalau tingkat ta'dil, tingkat tazkiyah seorang ahli hadis kepada seorang rawi, maka yang paling tinggi adalah menggunakan sigot mubalaghah. Autsaqun nas, yang paling tinggi adalah autsaqun nas. Fulan orang paling sikot. Ahfadzun nas. Fulan orang paling hafiz. Atqanun nas. Fulan orang paling mutqin. Nah, tingkatan yang kedua ya, tidak menggunakan sigot bentuk mubalaghah, akan tetapi menggunakan pengulangan sifat. Bisa sikoh sabat seperti Maki bin Ibrahim, atau bisa diulangi sikotnya 2 kali. Sikotun, sikotun. Atau bisa digabungkan dengan yang lain. Ya. Sabtun, sabtun, atau hafidhun, hafidhun. Diulang. Baik. Sekarang Maki bin Ibrahim. Maki bin Ibrahim, Ibnu Hajar berkata dalam kitab takribnya, beliau adalah sikot plus sabat. Sikot plus sabat. Taib, berarti beliau adil dan beliau dobit. Taib, selesai. Sanadnya tersambung, kemudian rawinya yang pertama sikot dengan sabat. Baik, sekarang ada 2 rawi lagi yang perlu kita cek. Sekarang Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid. Ibnu Hajar berkata dalam kitab takribnya, beliau sikotun. Beliau sikoh. Tidak ada pengulangan 2 kali. Tidak ada pengulangan 2 kali. Berarti tingkatannya di bawah tingkatan Maki ibnu Ibrahim, kekuatan hafalannya. Baik, Maki bin Ibrahim tersambung dengan Yazid bin Abi Ubaid. Maki bin Ibrahim seorang rawi yang sikot, Yazid bin Abi Ubaid seorang rawi yang sikot. Sampai koma ini, sampai titik ini, berarti sanad sementara hadis ini tersambung dengan periwayatan seorang rawi yang adil dan dobit. Tersambung dengan periwayatan seorang rawi yang adil dan dobit. Baik, selanjutnya sekarang. Salamah ibnul Aqwa. Salamah ibnul Aqwa, beliau adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat Nabi derajatnya adil. Semua sahabat Nabi derajatnya adil. Jadi, untuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak perlu mengecek bagaimana tazkiyah ahli hadis kepada seorang sahabat. Karena semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah rawi yang adil. Baik, sampai titik ini kita telah mengecek sanadnya. Maki bin Ibrahim sikot, Yazid bin Abi Ubaid sikot, Salamah sikot. Nabi SAW nggak usah dicek, ya, karena sahabat saja sudah adil. Maka sampai titik ini hadis yang berisi matan ini, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar, maka kesimpulan sementara hadis ini adalah sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan dari jalan yang sanadnya muttasil dengan setiap rawi yang adil dan dobit. Baik, apakah selesai sampai itu? Dikatakan sebuah hadis sebagai hadis sahih? Belum. Kenapa? Karena masih ada 2 syarat lagi yang perlu disempurnakan. Baik, selanjutnya syarat yang keempat. Syarat yang keempat, sanad tersebut, hadis tersebut tidak boleh syadz. Tidak boleh syadz. Apa itu syadz? Hadis yang diriwayatkan itu tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dengan jalur yang lebih terpercaya. Kita ulangi ya. Syarat selanjutnya adalah hadis tersebut tidak boleh syadz. Apa itu syadz? Hadis yang diriwayatkan itu tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dengan jalur yang lebih terpercaya. Kita bisa ngambil contoh gambar ini ya. Kita ambil contoh yang ini. Rawi ini, setiap rawinya dari awal sampai akhirnya, rawinya hadis ini ya, ini hadis. Kita umpamakan ini hadis. Nah, semua rawinya itu adil, dobit, dan tersambung. Adil, dobit, dan tersambung.
Akan tetapi, rawi yang lebih kuat lagi hafalannya daripada rawi-rawi yang ada dalam sanad ini meriwayatkan cara yang berbeda daripada ini. Bisa jadi kita lihat sifatnya. Rawi yang di sini sifatnya misalkan sikot saja. Sementara rawi yang di salah satu aja, kita pilih salah satu. Sementara rawi yang dalam hadis ini atau jalan ini itu rawinya lebih kuat atau menggunakan sigot mubalaghah, awsaqun nas atau ahfadzun nas atau atqanun nas. Ya, maka bisa kita ambil kesimpulan rawi yang di jalan ini dia lebih kuat hafalannya daripada rawi yang di jalan ini. Maka hadis ini tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena hadis ini bertentangan dengan hadis ini, yang mana rawinya lebih kuat hafalannya daripada hadis ini. Atau bisa jadi kekuatan hafalan ini lebih kuat, lebih dipercaya karena jalannya lebih banyak. Yang meriwayatkan jalan ini cuma satu. Sementara yang meriwayatkan jalan ini ada banyak. Maka hadis yang ini walaupun sanadnya tersambung, walaupun rawinya adil dan thabit, tapi kalau bertentangan dengan riwayat yang lebih banyak, maka yang dibenangkan adalah riwayat yang lebih banyak. Nah, maka hadis sahih dia tidak boleh syadz. Dia tidak boleh bertentangan dengan rawi yang lebih terpercaya. Entah hafalannya lebih kuat atau jumlahnya yang lebih banyak. Baik. Selanjutnya, syarat hadis sahih yang kelima adalah tanpa adanya ilat. Tanpa adanya ilat. Apa itu ilat? Ilat adalah cacat hadis yang tersembunyi. Cacat hadis yang tersembunyi, tidak nampak. Nah, kalau misalkan seorang rawi, dia tadi tidak adil. Dia tidak adil. Dia minum khamar tadi. Terlihat atau tidak? Ya terlihat di depan masyarakat. Kalau terlihat depan masyarakat, rawi tersebut itu tidak adil, nah maka hadis tersebut tertolak. Karena rawi tersebut tidak adil. Makanya hadis tersebut jadinya tertolak, tidak sahih lagi. Nah, kalau ilat ini adalah sebab cacat hadis tapi memang tidak terlihat. Sebab cacat hadis yang tidak terlihat. Sebabnya tersembunyi. Yang mempengaruhi kesahihan hadis. Meskipun bisa jadi zahirnya tampak sahih. Bagaimana Ustaz? Hadis tersebut muttasil, sanadnya tersambung Ustaz. Setiap rawi berjumpa dengan gurunya, semasa dengan gurunya, bahkan pernah mengambil hadis dari gurunya. Taib. Setiap rawinya adil dan thabit. Setiap rawinya adil dan thabit. Setiap rawinya adil dan thabit. Jadi secara zahir hadis tersebut adalah tersambung. Tapi ternyata ada satu cacat yang tersembunyi. Misal apa? Misalnya hadis ini adalah hadis yang tidak diambil oleh fulan, seorang rawi, dari gurunya. Tapi dalam kitab biografi Ustadz, fulan itu adalah murid daripada gurunya. Betul, fulan itu murid daripada gurunya. Tapi hadis tertentu itu tidak diambil dari gurunya, kecuali lewat perantara rawi yang lainnya. Wah, jadi ini agak sulit Ustaz. Kalau untuk memahami ilat, memang betul, untuk memahami ilat agak sulit. Karena tidak semua ahli hadis di zaman dahulu pun terjun ke dalam ilat hadis. Jadi bagaimana kita mengetahui ilat hadis? Yaitu dengan kita kumpulkan jalan yang ada, kemudian baru kita bandingkan setiap satu jalannya, kemudian baru kita simpulkan hadis ini sahih. Baru kita simpulkan hadis ini sahih karena sanadnya muttasil, karena yang meriwayatkan seorang rawi yang adil, karena yang meriwayatkan seorang rawi yang dhabit, tidak syadz, tidak ada pertentangan dengan rawi yang lainnya, dan tidak ada cacat tersembunyi dalam hadisnya. Jadi tidak mudah untuk seorang ahli hadis menghukumi satu hadis tersebut adalah sahih. Mereka harus mengumpulkan lebih daripada satu jalan, sehingga mereka mengetahui bahwa satu hadis tersebut adalah sahih. Baik, kita sudah mengetahui tadi bagaimana definisi hadis sahih adalah satu hadis yang tersambung sanadnya,
kemudian diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, yang mana adil tersebut adalah seorang rawi yang muslim, dia balik, dia berakal, dia selamat dari sebab-sebab kefasikan, dia terbebas daripada sebab-sebab yang bisa merusak wibawa di masyarakat. Kemudian rawi tersebut adalah seorang rawi yang dobit, yang hafalannya kuat, kemudian tidak ada pertentangan dengan rawi yang lebih kuat lagi hafalannya atau lebih banyak daripada dia. Nah, kemudian hadis tersebut selamat daripada cacat tersembunyi yang bisa merusak satu kesohihan hadis. Baik, kesimpulannya dari contoh tadi yang kita pelajari bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Maki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah ibnul Aqwa, yang mana isinya adalah daripada Nabi SAW. Beliau bersabda, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kesimpulannya, sanad hadis ini tersambung karena setiap rawi berjumpa dengan gurunya. Seluruh rawinya adil dan dobit. Kenapa? Karena Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab rijalnya bahwa setiap rawinya adalah siqat. Kemudian hadis ini tanpa adanya syadz. Kenapa? Karena Imam Bukhari setelah mengumpulkan berbagai macam jalan, tidak ada pertentangan dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya hadis ini juga tanpa adanya ilat. Jadi tidak ada cacat dalam hadis ini. Maka kesimpulannya hadis ini termasuk dalam kriteria hadis sahih. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita untuk pertemuan kedua kita cukupkan sampai sekian ya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang ketiga membahas tentang hadis hasan. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.